up in third place, and if there's certainly a rider in this Moto3 field who deserves or certainly needs a boost, it's Muthi. No points in the last 7, and we're yet to see him coming through this session. Kelso has been an ever-present in Q2 so far this season. Eddie Sesi kualifikasi pertama atau Q1 di GP JRS 2026 baru saja berakhir dengan hasil yang mengejutkan seluruh pengamat Moto3. Veda Ega Pratama secara dramatis berhasil mengamankan posisi 2, sebuah lompatan performa yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan hasil sesi latihan sebelumnya. Sempat diragukan oleh banyak pihak karena terpuruk di posisi buncit pada sesi FP1 dan FP2, Veda membuktikan bahwa kelasnya sebagai pembalap elit bukan sekadar isapan jempol belaka. Kebangkitan ini bukan hanya soal catatan waktu yang tajam, tapi merupakan pernyataan serius bahwa Veda siap bertarung memperebutkan podium tertinggi di tanah Spanyol. Publik balap kini teringat kembali pada sejarah manis saat Veda berhasil menapaki podium di sirkuit yang sama dalam ajang Red Bull Rookies Cup beberapa tahun lalu. Sinyal podium kini terbuka lebar bagi sang talenta emas asal Indonesia ini di atas aspal keramat Jerez. Banyak pihak sempat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Veda Ega Pratama saat sesi free practice dimulai. Menempati posisi bawah di FP1 dan FP2 sempat memicu kekhawatiran di kalangan penggemar balap tanah air. Namun, hasil Q1 membuktikan bahwa posisi buncit tersebut kemungkinan besar adalah bagian dari rencana besar Honda Team Asia. Veda tampaknya tidak mengejar waktu tercepat sejak awal, melainkan fokus pada pengumpulan data teknis yang sangat krusial untuk balapan hari Minggu. Ia menghabiskan waktu untuk memahami degradasi ban Pirelli di suhu aspal Jerez yang sangat menyengat serta melakukan kalibrasi pada sistem pengereman mesin NSF 250 RW miliknya. Strategi diam ini terbukti sangat efektif karena saat pembalap lain merasa sudah unggul, Veda justru meledak di saat yang paling tepat, yaitu sesi kualifikasi yang menentukan langkahnya menuju grid depan. Sirkuit Jerez memiliki tempat spesial dalam karier balap Veda Ega Pratama. Ini adalah salah satu lintasan di Eropa yang paling dikenal oleh Veda sejak ia masih berkompetisi di level junior. Memori indah saat ia berhasil meraih podium di ajang Red Bull Rookies Cup menjadi modal mental yang sangat kuat bagi performanya saat ini. Veda terlihat sangat hafal dengan setiap detail sirkuit, mulai dari titik referensi pengereman yang ekstrem hingga cara mengatasi jebakan angin di tikungan 13 atau tikungan Jorge Lorenzo yang legendaris. Pengalaman bertahun-tahun berkompetisi di kancah balap Spanyol memberikan Veda keunggulan intuitif yang sangat berharga. Bagi Veda, kembali ke Jerez dengan status pembalap kejuaraan dunia adalah sebuah pembuktian bahwa ia telah berevolusi menjadi pembalap yang jauh lebih matang dan siap mengulangi sejarah manisnya. Sesi Q1 kemarin menjadi panggung bagi Veda untuk menunjukkan penguasaan medan yang luar biasa. Ini bukan sekadar soal keberuntungan mendapatkan tarikan angin atau slipstream dari pembalap lain, melainkan soal akurasi racing line yang sangat presisi. Veda mampu menjaga kestabilan motor di sektor 3 yang dikenal sangat teknis dan menuntut konsentrasi tinggi. Keberhasilannya mengunci posisi 2 di Q1 menunjukkan bahwa Veda sudah menemukan pengaturan atau setup motor yang sempurna setelah sempat bereksperimen di awal sesi latihan. Kemampuan Veda untuk segera beradaptasi dengan perubahan suhu lintasan menunjukkan bahwa ia adalah tipe pembalap yang cerdas secara teknis. Penguasaan sirkuit Jerez ini menjadi modal utama bagi Veda untuk bersaing head-to-head dengan para pembalap papan atas dunia tanpa rasa gentar sedikit pun. Jika kita membedah data telemetri, keunggulan Veda di Q1 terlihat sangat mencolok di sektor terakhir sirkuit Jerez. Veda memiliki kecepatan keluar tikungan atau exit corner yang sangat impresif, yang memungkinkannya untuk melakukan akselerasi maksimal menuju garis finish. Selain itu, pengeremannya di tikungan 6 atau dry sec terlihat sangat stabil, memungkinkannya untuk melakukan entry tikungan dengan sudut yang lebih berani. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Veda dan tim mekanik Honda Team Asia telah mencapai level yang sangat sinkron. Optimasi pada suspensi depan motor Honda miliknya memberikan feedback yang sangat akurat saat melibas tikungan-tikungan cepat Jerez. Detail-detail teknis inilah yang membuat Veda mampu memangkas selisih waktu yang sangat tipis di kelas Moto3 yang sangat kompetitif.
Kesuksesan Veda di Q1 juga dipengaruhi oleh strategi manajemen ban yang sangat disiplin. Keputusan tim untuk melakukan run kedua dengan ban baru di menit-menit terakhir sesi terbukti menjadi langkah yang sangat jitu. Tim memberikan instruksi yang sangat presisi mengenai waktu keluar pit, agar Veda mendapatkan lintasan yang relatif bersih dari kerumunan pembalap lain. Selain itu, Veda menunjukkan kematangan dalam mengelola suhu ban selama sesi berlangsung. Ia tahu persis kapan harus memberikan tekanan maksimal pada motor tanpa merusak kompon ban sebelum mencapai putaran tercepatnya. Kemampuan mengelola sumber daya teknis ini akan menjadi faktor penentu dalam balapan yang diprediksi akan berlangsung dalam kondisi cuaca yang cukup menantang. Veda kini tidak hanya mengandalkan keberanian tapi juga kecermatan taktis. Performa Veda di kualifikasi juga memberikan gambaran mengenai potensi maksimal dari mesin Honda NSF 250RW yang ia tunggangi. Tampaknya ada peningkatan pada manajemen torsi yang membuat motor Veda sangat kompetitif saat keluar dari tikungan lambat. Kerja keras para teknisi HRC di balik layar mulai membuahkan hasil yang nyata di lintasan Jerez. Veda terlihat sangat percaya diri dengan paket motor yang ia miliki saat ini, yang memungkinkannya untuk mengeksplorasi batas maksimal di setiap area pengereman keras. Keseimbangan antara power mesin dan kelincahan sasis menjadi senjata utama Veda dalam menaklukkan sirkuit yang menuntut fleksibilitas tinggi ini. Jika performa mesin ini bisa dijaga hingga hari balapan, peluang Veda untuk tetap berada di barisan depan sangatlah besar. Dengan modal posisi 2 di Q1, langkah Veda menuju kualifikasi utama atau Q2 menjadi jauh lebih ringan. Kepercayaan diri yang terbangun dari hasil ini diprediksi akan mendorong Veda untuk bertarung memperebutkan pole position. Mengamankan posisi start di barisan depan adalah hal yang sangat krusial di Jerez, mengingat sirkuit ini memiliki beberapa area sempit yang berisiko jika terjadi penumpukan pembalap saat start. Veda diprediksi akan tetap mempertahankan pendekatannya yang tenang, mencari ritme balap di awal sesi dan melakukan serangan balik di putaran-putaran akhir. Semua mata kini tertuju pada taktik kualifikasi selanjutnya, di mana Veda diharapkan mampu mempertahankan konsistensi kecepatannya demi mengamankan grid start yang ideal untuk misi podium di hari Minggu. Hasil gemilang Veda di Q1 Jerez kembali membangkitkan gelombang antusiasme luar biasa dari jutaan penggemar balap motor di Indonesia. Dukungan yang terus mengalir di berbagai platform media sosial menjadi energi tambahan yang sangat berarti bagi Veda di Spanyol. Meskipun harus memikul tekanan nasional sebagai satu-satunya wakil Indonesia di kejuaraan dunia, Veda terbukti mampu mengelola ekspektasi tersebut dengan sangat profesional. Ia tetap rendah hati namun menunjukkan determinasi yang sangat tinggi di lintasan. Kesuksesan di Q1 ini memberikan harapan baru bahwa lagu Indonesia Raya memiliki peluang besar untuk berkumandang di tanah Eropa. Harapan ini didasarkan pada progres performa yang sangat stabil dan peningkatan kepercayaan diri yang ditunjukkan Veda sepanjang akhir pekan balap di Spanyol. Sebagai kesimpulan, keberhasilan Veda Ega Pratama meraih posisi 2 di Q1 GP Jerez adalah sebuah bukti nyata dari kerja keras dan strategi yang matang. Ia telah melewati fase adaptasi yang sulit di sesi latihan dan berhasil menunjukkan kualitas aslinya saat tekanan meningkat di sesi kualifikasi. Sinyal podium kini terbuka lebar bagi sang pembalap muda berbakat ini, didukung oleh pengetahuan mendalam tentang karakter sirkuit Jerez. Veda kini telah siap secara mental dan teknis untuk menghadapi tantangan sesungguhnya pada hari balapan. Mari kita terus kawal perjuangan Veda Ega Pratama menuju grid start utama dan mendoakan agar ia mampu memberikan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia. Balapan di Jerez tahun 2026 ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi dominasi pembalap Indonesia di panggung dunia otomotif internasional.